Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sering kita melihat di berbagai tempat ketika kita masuk ke minimarket, kita masuk ke supermarket, kita masuk ke mall, lalu kemudian kita ketika memasuki lift, kita melihat di sana terpasang kamera CCTV, kamera pengawasan. Untuk apa kamera itu dipasang? Tentunya tiada lain untuk mengawasi apa yang terjadi di sekitarnya. Sehingga orang yang mau berbuat kejahatan, orang yang mau berbuat keburukan, ketika mereka sadar ada kamera pengintai, ada yang mengawasi, maka dia pun akan berpikir ulang atas apa yang akan dia perbuat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita sadar bahwa ada yang mengawasi perilaku kita, ada yang mengawasi perbuatan kita, maka pada saat itu kita pun akan berhati-hati ketika kita mau melakukan sesuatu. Ketika kita di kantor sedang bekerja, lalu kita sadar bahwa ada yang mengawasi pekerjaan kita, maka kita pun akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi terkadang, tatkala kita mengetahui bahwa tidak ada yang mengawasi kita, seringkali kemudian kita berubah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sesungguhnya hidup kita dimanapun kita berada, sedang apapun, kita semua diawasi. Oleh siapa kita diawasi? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengawasi. Ada 3 cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita sebagai hamba-Nya. Cara yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi hamba-hamba-Nya secara langsung. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberi kita rezeki. Ia selalu bersama kita dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Di dalam Al-Quran, surah Al-Mujadilah ayat ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasata illa huwa rabi'uhum. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Kata Allah, tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat nanti apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita
bahwa Allah selalu mengawasi kita dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Ketika kita membicarakan sesuatu yang rahasia dengan satu orang teman kita atau dengan dua orang teman kita, seakan-akan kita merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui selain kita berdua atau selain kita bertiga. Padahal pada saat itu Allah hadir, Allah mengawasi, Allah mendengar, Allah mengetahui apa yang sedang kita bicarakan. Bahkan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan saja mendengar, Allah bukan saja mengetahui apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang terbersit di dalam pikiran kita, apa yang kita bisikan di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merasa bebas dari pengawasannya. Mungkin kita bisa bebas dari pengawasan manusia. Kita bisa bersembunyi dari pengetahuan orang. Kita bisa tersembunyi, tertutup dari penglihatan orang. Tapi kita tidak bisa bersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara, kita bisa berbisik-bisik supaya tidak terdengar oleh orang lain. Tapi ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mendengar apapun yang kita bicarakan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengawasi hamba-hambanya melalui malaikat, melalui pengawasan malaikat. Di dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun." Kata Allah, ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Artinya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, sedang apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, maka ada yang mengawasi kita. Dan dia mencatat setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Dia mencatat setiap perbuatan yang kita lakukan. Dan tidak ada satu perbuatan pun yang akan terlewat dari catatannya, yaitu dua malaikat yang selalu mengawasi kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Sebagaimana tadi di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kelak summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah, kata Allah, bahwa kemudian kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada mereka, memberitahu kepada kita hamba-hambanya tentang apa? Tentang yang telah kita kerjakan, tentang apa yang telah kita lakukan selama kita di dunia ini. Dan pada saat itu kita tidak bisa mengelak dari apa yang disodorkan, dari apa yang tercatat dalam buku catatan amal kita. Karena malaikat yang berada di sebelah kanan dan kiri kita selamanya akan mengawasi, selamanya akan melihat dan mencatat apa yang kita perbuat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita melalui diri kita sendiri. Artinya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diri kita pun menjadi pengawas untuk kita sendiri. Tangan kita, kaki kita, penglihatan kita, semuanya mengawasi dan akan merekam, mencatat apapun yang kita perbuat selama di dunia ini. Di dalam Quran surah Yasin ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu mulut mereka dikunci. Mulut mereka terkunci sehingga mereka tidak bisa lagi beralibi. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
tangan-tangan mereka akan bicara, kaki-kaki mereka akan bersaksi atas apa yang mereka perbuat selama di dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tangan kita ini kelak akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah diperbuatnya. Kaki kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kemana saja ia melangkah. Ketika dia melangkah ke tempat kebaikan, maka kaki kita pun akan bersaksi di hadapan Allah bahwa dia melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Sebaliknya, ketika kaki ini kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat keburukan, maka kelak di hadapan Allah, dia pun akan bersaksi, ya Allah, benar, akulah yang digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat keburukan, ke tempat-tempat maksiat. Maka pada saat itu, tidak lagi kita bisa mengelak atas apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa kita tidak akan bisa terlepas dimanapun dan kapanpun dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu untuk kita berbuat maksiat, tidak ada tempat yang bebas untuk kita melakukan maksiat. Kenapa? Karena dimanapun kita, kapanpun, bahkan sampai di tempat yang paling tersembunyi pun, di sana Allah Subhanahu wa taala hadir mengawasi kita. Maka ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan saat ini telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saat kita puasa, benar-benar kita merasakan pengawasan Allah. Kita tidak berani membatalkan puasa kita meskipun tidak ada orang yang mengetahui. Kenapa? Karena kita sadar Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Semoga tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk munculnya sikap muraqabah tidak hanya ada di bulan Ramadan, tetapi kemudian setelah selesai kita melaksanakan puasa Ramadan, muraqabah, rasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tetap hadir dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu hati-hati, orang yang selalu waspada dalam melakukan setiap perbuatan, karena dia sadar apapun yang dilakukannya, dimanapun ia melakukannya, ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberikan bimbingan hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul dalam diri kita sikap muraqabah. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.